Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 3 MI Tarbiyatus Syarifah. Kali ini bertemu lagi dengan Pak Badrus dengan tema baru, yaitu tema 6. Kali ini sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar pelajaran hari ini bisa dimengerti oleh anak-anak. Mari berdoa bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, Pak Badrus akan memberi sedikit jajal untuk semangat kita. Kalau Pak Badrus bilang selamat pagi, anak-anak bilang pagi-pagi semangat. Nah, tangannya ke atas ya anak-anak. Selamat pagi. Pagi-pagi semangat. Nah, baik anak-anak, hari ini bertemu lagi dengan Pak Badrus di PJOK tema 6 subtema 1 dan 2. Nah, kali ini kita akan membahas tentang senam irama, yaitu menggunakan simpai, tongkat, pita, dan bola. Nah, pada tujuan pembelajaran pada tema 6 hari ini yaitu anak-anak bisa memahami penggunaan kombinasi gerak dasar, lokomotor, dan manipulatif sesuai dengan irama ketukan tanpa dengan musik dalam aktivitas gerak berirama. Lalu tujuan keduanya yaitu anak-anak bisa memahami, mempraktikkan penggunaan kombinasi gerak dasar, lokomotor, dan manipulatif sesuai dengan irama ketukan tanpa dengan musik dalam aktivitas gerak berirama. Itu tadi tujuan pembelajaran untuk tema 6 ya anak-anak. Materi pembahasannya yaitu yang pertama kita akan membahas pengertian senam irama. Yang kedua yaitu senam irama menggunakan simpai. Yang ketiga yaitu senam irama menggunakan tongkat dan pita. Yang keempat, yang terakhir yaitu senam irama menggunakan bola. Nah, mari kita bahas satu persatu ya anak-anak supaya anak-anak lebih paham. Dimulai dari yang pertama yaitu senam irama. Nah, ini dia penjelasannya. Di sini Bapak akan perincikan supaya anak-anak lebih paham. Senam irama atau bisa disebut dengan senam ritmik yaitu senam yang mengikuti pola gerakan, pola musik atau tidak dengan musik. Nah, senam irama juga bisa menggunakan alat atau tidak. Contohnya alat yang bisa digunakan yaitu simpai, bola, pita, tali, gada. Ya, itu tadi ya anak-anak penjelasan secara singkat tentang senam irama supaya anak-anak paham. Selanjutnya yaitu yang kedua, senam irama menggunakan simpai. Nah, senam irama menggunakan simpai ini terbagi menjadi dua gerakan yaitu anak-anak. Yang pertama adalah senam irama berjalan dengan simpai. Yang kedua, senam irama menekuk kaki dengan simpai atau bisa disebut menekuk lutut. Ya, nanti penjelasannya. Bagaimana gerakannya? Nah, ini dia senam irama berjalan dengan simpai. Nah, ini adalah garis besarnya ya. Yang pertama seperti berjalan dengan biasa diawali dengan kaki kiri. Yang kedua, tangan kanan mengayun simpai ke depan. Yang ketiga, simpai diayun ke belakang seiring langkah. Yang keempat, selanjutnya kedua kaki merapat. Nah, ini penjelasan sederhana yaitu gambarnya. Ya anak-anak, contoh gambar menggunakan simpai dengan berjalan. Di sini Bapak akan jelaskan terlebih lagi supaya anak-anak paham. Yang pertama, gerak berjalan ya. Gerak berjalan yaitu menggunakan kaki kiri terlebih dahulu dan tangan kanan memegang simpai. Nah, setelah kaki kiri berjalan terlebih dahulu, lalu tangan kanan mengangkat simpai ke depan. Bisa dilihat di gambarnya juga, tangan kanan mengangkat simpai ke depan, lalu
tangan kanan simpai ditarik ke belakang. Ya anak-anak, bisa dilihat gambarnya. Selanjutnya, setelah sudah, simpai berada di sebelah kanan dan posisi badan tegak dengan kaki rapat. Bisa dilihat di gambarnya juga. Jadi langkah pertama yaitu menggunakan kaki kiri ya anak-anak. Lalu kaki kanan mengangkat simpai. Selanjutnya simpai ditarik ke belakang. Lalu selanjutnya yaitu posisi badan tegak dan kaki rapat. Itu tadi gerakan simpai dengan berjalan. Selanjutnya apa Pak? Yaitu senam irama menekuk kaki dengan simpai. Kalau tadi dengan berjalan, kalau ini dengan menekuk. Nah, bagaimana caranya atau langkah-langkahnya? Yang pertama, kedua lutut ditekuk. Kalau tadi berjalan, ini langsung kedua lutut ditekuk. Yang kedua, tangan kanan mengayun simpai ke atas. Nah, yang ketiga, simpai diayun ke belakang. Yang keempat, selanjutnya lutut ditekuk lurus kembali. Jadi yang membedakan di sini adalah hanya kaki atau lutut ditekuk ya anak-anak. Kalau tadi kan berjalan. Kalau ini kakinya hanya ditekuk. Seperti apa gambarnya? Ini dia gambarnya. Contoh gambarnya menggunakan simpai dengan lutut atau kaki ditekuk. Nah, bisa lebih jelasnya lagi, Bapak akan menerangkan di gambar pertama, posisi pertama langsung lutut ditekuk. Nah, kedua, gerakan kedua tetap dengan posisi lutut ditekuk dan simpai diarahkan ke atas ya anak-anak. Selanjutnya simpai diarahkan ke belakang. Setelah diarahkan ke belakang, yaitu posisi kaki berdiri. Nah, berdiri seperti berjalan ya, kaki kanan di depan. Lalu yang terakhir adalah berdiri tegak dan kaki rapat. Nah, itu tadi tentang menekuk menggunakan simpai. Nah, mudah kan anak-anak? Kalau tadi yang berjalan menggunakan berjalan diawali dengan kaki kiri. Kalau yang ditekuk ini tidak usah berjalan, cuma langsung kakinya ditekuk. Baik anak-anak, itu tadi penjelasannya. Selanjutnya yaitu yang ketiga itu adalah senam irama menggunakan pita. Kalau tadi menggunakan simpai, sekarang menggunakan pita. Yaitu ada dua gerakan juga. Yang pertama yaitu senam irama berjalan dengan pita. Yang kedua yaitu senam irama dengan menekuk kaki. Nah, gerakannya sama seperti menggunakan simpai atau hula hoop. Nah, kalau ini sekarang menggunakan pita. Nah, Bapak akan menjelaskan satu persatu supaya anak-anak paham. Yang pertama, senam irama berjalan dengan pita. Nah, bagaimana caranya atau langkah-langkahnya? Yang pertama, lakukan gerak berjalan diawali dengan kaki kiri. Yang kedua, tangan kanan mengayun pita ke depan. Yang ketiga, pita diayun ke belakang seiring langkah. Yang keempat, yaitu kedua kaki merapat atau rapat. Nah, gerakan ini sama seperti tadi ya anak-anak, cuma hanya beda alatnya saja. Kalau tadi menggunakan simpai, sekarang menggunakan tongkat dan pita. Ini contoh gambarnya. Nah, ini dia. Bisa dilihat gambar pertama yaitu melangkahkan kaki. Nah, kaki yang awal adalah kaki kiri melangkah. Lalu disusun dengan mengangkat tangan kanan, yaitu mengangkat pitanya ya. Lalu selanjutnya adalah pita ditarik ke belakang. Nah, ditarik belakang. Gerakan yang terakhir yaitu badan sikap tegap dan kaki rapat. Nah, ini dia. Bisa dilihat gambarnya. Gerakan selanjutnya yaitu
senam irama menekuk kaki dengan pita. Nah, ini caranya. Kalau tadi menekuk dengan menggunakan hula hoop, sekarang adalah menggunakan pita. Bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama, kedua lutut ditekuk ya anak-anak, sama seperti tadi. Yang kedua, tangan ke kanan mengayun pita ke atas. Yang ketiga, pita diayun ke belakang. Selanjutnya, lutut lurus kembali. Jadi gerakan yang terakhir harus badan tegak. Nah, ini dia gambarnya. Ini dia. Yang pertama, tetap, yaitu langsung kedua lutut ditekuk. Lalu selanjutnya mengangkat tongkat dan pita ke atas. Lalu menarik pita ke belakang. Dan gerakan terakhir adalah badan tegak dan kaki rapat. Nah, bisa dilihat gambarnya di LKS juga ada. Nah, ini dia adalah pembahasan yang terakhir, yaitu senam irama dengan bola. Bagaimana atau langkah-langkahnya senam irama menggunakan bola? Yang pertama adalah pegang bola dengan kedua tangan. Yang kedua, berjalan 2 langkah. Yang ketiga, meliuk badan dengan mengayun bola. Nah, itu tadi penjelasannya dan ini contohnya. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan lebih detail lagi supaya anak-anak paham. Di sini menggunakan bola jangan besar-besar ya anak-anak. Gunakan bola yang kecil. Nah, kalau besar susah untuk memegangnya. Nah, jadi yang pertama di sini memegang dengan kedua tangan terlebih dahulu. Lalu di sini bola diarahkan ke tangan kanan untuk memegang. Nah, habis itu badan diliukkan ke atas dengan mengangkat bola. Di sini bolanya jangan sampai jatuh ya anak-anak. Diusahakan bolanya tidak jatuh, dipegang. Nah, selanjutnya gerakan selanjutnya yaitu memutar bola ke depan. Nah, di sini setelah meliukkan badan, usahakan bola diputar dan tidak jatuh. Jadi gunakan bola yang kecil sesuai dengan genggaman tangan. Ya anak-anak. Nah, bisa dilihat gambarnya di LKS juga ada. Kalau kurang jelas, nah, ini contoh gambar senam irama menggunakan bola. Ini berada di tema 6 subtema 2 ya anak-anak. Bisa dilihat. Nah, ternyata materi pada hari ini sudah selesai. Nah, ada tugas untuk anak-anak yaitu mengerjakan LKS evaluasi PJOK halaman 25, mengerjakan room 1 dan room 2 ya. Dikerjakan sendiri, tidak boleh dikerjakan orang tuanya karena yang belajar dan sekolah adalah anak-anak ya. Diusahakan mengerjakan sendiri, salah tidak apa-apa, namanya juga belajar. Ini tadi tugasnya dicatat dan diingat-ingat ya anak-anak. Nah, pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sebelum Bapak akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak berpesan untuk anak-anak tetap semangat belajarnya. Jangan bosan-bosan belajar. Karena menuntut ilmu itu wajib ya anak-anak. Supaya apa? Untuk bekal anak-anak ke depannya. Jadi, meskipun di masa pandemik ini tidak langsung bertatap muka, ya, tapi tetap anak-anak harus semangat belajar. Tidak ada alasan untuk tidak semangat belajar. Jangan lupa juga dijaga kesehatannya dan sholat 5 waktu, nggih. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.